Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah memasuki Minggu Paskah yang ketujuh, yang mana juga bertepatan dengan Hari Komunikasi Sedunia yang ke-57. Bacaan suci pada hari ini menunjukkan arti sebuah janji dan bagaimana orang berusaha untuk menepati janjinya. Sedangkan tema Hari Komunikasi Sedunia yang ke-57 adalah bicara dengan hati. Berbicara dari hati menurut kebenaran dalam kasih. Efesus bab 4 ayat 15. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tentu mengingat bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Ia mengatakan bahwa akan ada roh penghibur yang kita kenal Roh Kudus yang akan datang. Atas janji itu, dalam bacaan pertama, kita dapat menemukan bahwa para murid bersama dengan Bunda Maria serta saudara-saudara Yesus berkumpul. Mereka bertekun dalam doa. Hal ini secara langsung mau menunjukkan bahwa mereka percaya akan janji Yesus dan mereka percaya Ia akan menepatinya. Dalam bacaan Injil kita dapat melihat secara jelas Yesus menunjukkan bahwa Ia telah menyelesaikan tugasnya untuk menyatakan nama Bapa kepada semua orang dan mengatakan bahwa mereka semua adalah milik Bapa, dan juga Ia mendoakan mereka. Yesus telah melakukan segalanya. Ia pun telah menepati janjinya pada Bapa. Doa Yesus ini mempertegas komitmennya dalam karya keselamatan umat manusia. Dalam hal ini, Yesus sudah bekerja sama dengan Bapa dan juga Roh Kudus yang mana juga akan menjadi penghibur bagi kita. Apabila Roh Kudus telah dicurahkan, kita pun diharapkan seperti apa yang dikatakan oleh Petrus dalam suratnya, yaitu untuk menderita sebagai orang Kristen. Bersukacitalah, berbahagialah, meskipun menderita dalam nama Yesus, karena Roh Allah itu ada pada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari bacaan-bacaan suci ini kita dapat melihat bahwa sebuah janji mesti ditepati. Paus Fransiskus dalam pesannya untuk Hari Komunikasi Sedunia mengatakan demikian. Kita sebagai umat Kristen didesak terus-menerus untuk menjaga lidah dari yang jahat. Maka tepat bahwa kita harus bicara dengan hati. Sebuah janji juga mesti diputuskan berdasarkan hati yang mau berkomitmen. Sebagai orang beriman, kita juga diharapkan untuk komitmen dengan janji, terutama memeliharanya dalam doa dan pengharapan agar kita dapat menepatinya. Jika kita sudah berjanji untuk bertobat, maka bertobatlah. Jika kita berjanji untuk menderita dalam nama Yesus, tepatilah. Jika kita berjanji untuk setia kepada Allah, setialah. Ingatlah akan janji-janji yang telah kita perbuat, yang telah kita ucapkan. Terlebih, tepatilah akan semua janji kita itu. Terutama dalam hal ini, janji untuk memuliakan dan meluhurkan nama Tuhan. Semoga rahmat Tuhan dan Roh Kudus serta doa-doa keluarga kudus dari Nazaret menyertai kita. Amin. Salam keluarga kudus, Yesus, Maria, Yosef.